Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin yang berbahagia, kajian Masjid Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dalam kajian online pada malam hari ini. Senantiasalah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan keberlimpahan rezeki pada kita semua. Kita lanjutkan pada malam hari ini masih surah Al-Baqarah, surah kedua. Kemarin sampai ayat 40 ya. 38 maksud saya. Sekarang yang 39, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang yang ingkar, orang yang tertutup dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni nar, mereka kekal di dalamnya. Ya, itu yang berbahagia. Jadi kalau ada orang kafir itu kan tertutup kepada ayat Allah, kadzabu, dan juga mendustakan. Karena tertutup ya otomatis mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka itu penghuni nar. Karena apa? Bukannya Allah itu menghukum mereka karena kekafirannya, karena ketertutupannya, tetapi karena ketertutupannya itulah yang mengakibatkan dia itu menjadi ashabun nar. Jadi nar itu api. Jadi Allah itu tidak menyiksa, tapi Allah itu pengasih penyayang. Sudah kasih petunjuk kan di dalam surat 38 tadi, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, tapi tidak mau, malah tertutup ya, malah mengkafiri, mengingkari, malah dia juga mendustakan. Maka hum fiha khalidun, sifatnya kekal. Sesuatu yang dari dalam itu kan sifatnya kekal. Jadi dalam arti memahami khalidun ya, kadang ada khalidina fiha abada ya. Memahami kekekalan itu kan, kalau sesuatu itu dari dalam yang kita kerjakan ataupun dari akibat yang kita kerjakan itu kan menjadi kekal, menjadi kekekalan karena sudah dari dalamnya. Tapi kalau unsurnya dari eksternal, dari luar sesuatunya itu, ya itu mungkin biasanya tidak akan kekal. Tapi karena ketertutupannya itu dari dalam, sehingga dia kekal di dalam nar. Nah itulah yang sebenarnya kemarin juga sudah kita bahas tentang berhubungan dengan kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, karena dia itu mendustakan dan ada kesombongan dan juga ragu-ragu. Kalau di sini memang dia itu tertutup juga mendustakan. Kita lanjut surah 40-nya ya. Kita lanjut surat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Israilat kuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Hai bani Israel, ya, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Wa afu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah atau insaflah kepadaku. Dalam hal ini, di antara janji Bani Israel kepada Allah itu akan menyembah Allah, tidak mengadakan tandingan, serta beriman kepada Rasul ya. Tetapi memang janjinya kadang diingkari oleh Bani Israel. Maka di sini sebenarnya Allah sudah memberikan nikmat yang berupa pedoman-pedoman, ataupun nikmat yang berupa makanan jiwa
makan ruhani yang bisa menenteramkan jasmani dan jiwanya. Maka oleh Allah suruh mengingat nikmat itu yang telah diberikan, suruh mensyukuri, mengingat ya. Kalau kita mengingat sesuatu yang sudah diberikan, itu kan akhirnya akan bersyukur. Kemudian wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awala kafirim bih wala tastaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fatakun. Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa ataupun kitab yang lalu yang ada pada kamu, dalam kurung Taurat, mestinya kan begitu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang pertama kafir. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama tertutup kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Ini yang berbahagia. Sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa Bani Israel itu, Bani adalah komunitas atau orang atau kumpulan orang ataupun istilahnya juga keturunan. Isra adalah berjalan, ila Eli itu Tuhan. Jadi Bani Israel itu sebenarnya orang-orang yang berjalan menuju Tuhan, orang-orang yang mencari pencerahan, orang-orang yang mencari kebenaran. Maka dia ya ada istilahnya petualangan. Petualangan itu ya maksud saya kalau petualangan itu kan seperti negatif ya. Maksud saya ada jerih payah ya dalam pencarian ya. Itu memang kalau orang mencari pencerahan itu kan ibaratnya orang mencari mutiara di tengah laut, harus menyelam ya, harus ke dalam. Tetapi kalau mencari mutiara hanya di pinggir pantai, menikmati ya tidak dapat mutiara kan begitu. Jadi memang mutiara itu adanya di dasar lautan kan begitu. Jadi Bani Israel itu orang-orang yang tangguh, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang gigih ya, berjuang untuk mendapatkan kebenaran, untuk mendapatkan pencerahan, untuk bertemu kepada Tuhan. Sehingga oleh Allah memang suruh beriman ya. Dan jangan menjual ayat itu dengan harga yang sedikit. Kalau ayatnya itu sudah jelas ya, ayatnya itu sudah lugas, terperinci, jangan ditukar dengan harga yang sedikit. Maksudnya jangan ditukar dengan selain ayat kan begitu. Karena kan banyak sekali ya, bukan hanya zaman Bani Israel. Sekarang pun kadang ayatnya sudah jelas, sudah lugas, malah diganti keterangan-keterangan yang dongeng, sifatnya hanya don, sifatnya kira-kira, sifatnya prasangka ya, dongeng atau cerita yang dibikin-bikin, ngarang-ngarang ya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu ahsanul qasas, sebaik-baik cerita, ahsanat tafsiro, sebaik-baik tafsir, ahsanal hadis, sebaik-baik berita, kan luar biasa. Nah, jangan sampai ditukar. Maka kita di ayat lain tidak boleh menyembunyikan ayat Allah yang hak, tidak boleh taktumuna bil haq, menyembunyikan yang hak, harus kita tampilkan kan begitu. Oleh karena itu ayat selanjutnya wala talbisul haqqo bil batil bataktumul haqqo wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu itu mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Jadi yang hak, wahyu Allah, ayat Allah itu jangan dicampur dengan yang batil, yang hanya dongeng. Dan juga jangan taktumunul haq, menyembunyikan yang hak itu padahal kamu mengetahui kan, wa antum ta'lamun. Kita tahu ya, kalau Al-Quran atau ayat Allah, kalau dulu ya kitab Taurat itu sempurna, kitab dari Allah itu ya sudah jelas, harusnya kan tidak ditukar dengan yang lain. Maka ayat lanjutnya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rokiin, dan tegakkanlah sholat dan datanglah zakat dan
rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ikhwanidin yang berbahagia, ayat 43 dari surah Al-Baqarah ini kan kita disuruh menegakkan sholat, kemudian juga mendatangkan zakah. Zakah yang bersifat materi, ya mungkin uang ataupun benda, harta. Tapi yang bersifat rohani, zakah adalah mendatangkan kecerdasan. Jadi waktu zakah itu mendatangkan kecerdasan. Kemudian warka'u ma'arrokiin, rukuklah. Rukuk itu kan lambang daripada tunduk. Ya, kalau sujud lambang daripada patuh. Rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Jadi patuhlah beserta orang-orang yang patuh. Kalau dalam melaksanakan sholat syariat, ya kita sholat berjamaah, rukuk bersama orang. Kita mendapatkan keberkahan daripada orang di sekitar kita yang sama-sama patuh kepada Allah. Tapi kalau lingkungan kita itu lingkungan yang tidak patuh, itu kan nanti bisa menular. Kita harus hati-hati. Maka perintahnya adalah bersama. Bersama itu berarti ya berdekatan, kan begitu. Kemudian ayat 44-nya, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Ya, ayat ini kalau saya sampaikan khususnya bagi para penceramah, bagi para khotib, bagi para dai, ya, bagi para penyampai, ayat ini harus sudah masuk di dalam kolbunya. Sebab ayat ini adalah pondasi bagi pembicara atau orang yang menyampaikan. Ya, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab, tidakkah kamu mengerti? Walaupun ayat ini kepada Bani Israel, ya, karena ayat ini kan berlaku sampai sekarang dan sampai nanti. Ini juga sekarang, kalau dulu padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti, kan begitu. Kalau sekarang ya, kenapa kamu menyuruh mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu, diri sendiri, padahal kamu membaca Quran, kan begitu. Maka ayat ini ya, kalau kita memahami, kita yang tahu itu harus kita pahami dulu, baru kita menyampaikan. Yang sudah kita pengalaman, kita laksanakan, itu yang baru kita sampaikan. Jangan sampai hanya teori. Maka sering saya sampaikan, sudah ya nuwun sewu, masih muda, ya, keluaran dari pondok ataupun dari mana, mungkin dari Timur Tengah, belum berpengalaman spiritualnya. Ya, mungkin belum bisa melaksanakan infak, belum bisa melaksanakan zakat, belum bisa sedekah. Kemudian juga belum bisa menemui Tuhan secara hakikat, belum tahu ma'rifatullah. Nah, ini kalau menyampaikan kan namanya baru teori. Ya. Baru teori atau hanya informasi. Sedangkan Rasul-Rasul itu menyampaikan sesuatu yang sudah dialami. Maka kita diingatkan ayat ini sebelumnya. Harus yang kita alami dulu, ya, pencarian kepada Tuhan. Untuk mencari kebenaran itu ya ibaratnya apa ya, kalau bahasa Jawa itu suku jonggo teteken apa janggut. Ya, ibaratnya apa, dagu ini untuk kaki, ya, kemudian jenggotnya itu untuk tongkat. Itu maksudnya saking ya kesana kemari, kemudian mendapatkan ini, ya, disitulah sesuai dengan surah Al-Ankabut ayat terakhir itu. Siapa yang sungguh-sungguh berjuang di jalanku, Allah akan menunjuki jalan itu. Kalau tidak sungguh-sungguh, ya mungkin dapat informasi ataupun dapat pencerahan juga ragu-ragu atau bahkan merendahkan, ya. Ibaratnya ya mungkin pas di depan kajian mendengarkan khotbah, mendengarkan ceramah, ya
mantuk-mantuk, tapi begitu khotibnya pergi dari belakang ngedungi kepel kampanye kan gitu ya. Ya itu ya manusia ya. Tapi jangan sampai kita seperti itu, nanti tidak dapat berkah ilmu, tidak dapat berkah dari Allah ya, tidak dapat berkah dari seorang guru. Karena Allah itu memberikan ilmu itu juga seimbang dengan apa yang dimiliki ataupun yang dicari oleh seseorang. Dan ilmu spiritual itu memang transaksional. Seberapa kita berkorbannya, yaitu yang kita dapatkan. Kan begitu. Nah, kalau beruntung sekali mungkin kita tidak berkorban kok dapat. Nah itu ya kita imbangi. Oh saya dapat pencerahan ilmu ini, saya tak ngimbangi untuk sedekah. Ya, sedekah kepada anak yatim atau orang miskin, bukan sedekah kepada yang memberi ceramah. Itu maksudnya ada keseimbangan, ada pencerahan, ada perubahan. Jadi sehingga kalau sudah dapat pencerahan, dia akan menjadikan ilmu itu ketentraman dan keberkahan. Nah, intinya berbahagia. Ini sampai ayat yang 44. Insya Allah kita lanjutkan lain waktu. Demikian malam ini. Mudah-mudahan semoga Allah memberikan kelimpahan kesehatan kepada kita semua. Nasrun minallahi fa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.